Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Jumat pekan biasa yang ke-11, tanggal 20 Juni 2026. Kita merenungkan bacaan suci dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 18, dilanjutkan ayat 21b sampai 30, dan Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberikan pengajaran yang sangat sederhana tetapi sangat mendalam. Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita seringkali mengaitkan harta dengan uang atau kekayaan. Padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini jauh lebih luas. Apapun yang paling kita hargai, yang kita kejar dan yang menguasai pikiran dan hati kita, itulah harta kita yang sesungguhnya. Bisa jadi itu adalah jabatan, kehormatan, popularitas, bahkan pujian dari orang lain. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar tidak menumpuk harta di bumi, karena semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Uang bisa habis, barang bisa rusak, pujian bisa hilang, dan kuasa bisa jatuh. Maka jika hidup kita hanya berpusat pada yang duniawi, kita akan mudah kecewa, iri, cemas, bahkan kehilangan arah. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak kita menaruh hati pada harta di surga, yaitu kasih, pengampunan, kebaikan, kemurahan hati, dan iman yang kokoh. Hal-hal ini tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak, dan tetap bernilai dalam kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus menceritakan betapa beratnya hidup yang ia jalani demi Injil, yaitu dia dicambuk, dipenjara, lapar, bahaya di darat dan laut, dikhianati. Tapi dia tidak menyesal. Dia justru bangga dalam kelemahannya. Mengapa? Karena harta Paulus bukan kenyamanan dunia, tetapi kesetiaan kepada Kristus. Meski tubuhnya menderita, hatinya tetap kuat dan penuh sukacita. Disinilah kita belajar bahwa orang yang menaruh hatinya pada Tuhan akan memiliki kekuatan batin yang luar biasa, bahkan di tengah penderitaan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus juga berkata, mata adalah pelita tubuh, dan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya, kalau kita memandang hidup ini dengan jernih, tidak silau oleh harta dunia, tidak iri kepada sesama, tidak terjebak dalam keserakahan, maka hidup kita akan dipenuhi terang kasih Allah. Tapi, kalau hati dan pandangan kita penuh ambisi duniawi, maka kegelapan akan mudah masuk dan kita pun mudah kehilangan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk memeriksa kembali di mana harta hati kita. Apakah kita lebih banyak mengejar yang fana atau yang kekal? Apakah kita lebih senang dikagumi manusia atau dicintai oleh Tuhan? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Yang pertama, melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi yang memudar. Yang kedua, menanam harta di surga melalui kasih dan kesetiaan. Yang ketiga, membuka mata hati agar kita berjalan dalam terang. Sebab pada akhirnya, yang akan kita bawa menghadap Tuhan bukan rekening, bukan rumah, bukan jabatan, tetapi hati yang penuh kasih dan jiwa yang telah hidup dalam terang-Nya. Dan mari kita berdoa, Tuhan, tuntunlah hati kami agar melekat padamu, satu-satunya harta sejati yang kekal. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.